Part 16. After Maret. Malam harinya, keluarga besar Aditya pergi dinner ke salah satu hotel mewah di Jakarta. Mereka merayakan pesta pernikahan Aditya dan Hana. Hana diperlakukan sangat baik oleh semua anggota keluarga Aditya. Walaupun Hana terlihat masih sangat canggung, selama makan malam, Hana lebih banyak diam. Apalagi ada Aditya di sebelahnya. Untung anak Kak Anes yang paling kecil juga duduk di sebelahnya. Dengan telaten, Hana membantunya menyuapi makanannya, dan anak berusia 4 tahun itu juga nampak sangat menyukai Hana. Setelah makan malam selesai, mereka kembali ke rumah. Karena sudah lelah dan mengantuk, mereka langsung masuk ke kamarnya masing-masing. Hana hanya sendiri kembali ke kamar, karena Aditya dipanggil oleh Kak Niko begitu mereka sampai di rumah. Ada kecanggungan di wajah Hana saat masuk ke kamar. Dulu Hana masuk ke kamar ini hanya untuk membersihkan kamar dan terkadang mengantarkan makanan untuk Aditya. Tapi sekarang Hana akan berbagi kamar dengan Aditya. Sungguh hal yang membuat pusing kepala Hana kalau membayangkannya. Tiba di kamar Hana, memutuskan untuk mandi. Selesai mandi, ia masuk ke ruang pakaian Aditya, yang sekarang juga menjadi ruang pakaiannya. Ia mengganti jubah mandinya dengan piyama. Hana juga mengambil piyama untuk Aditya dan diletak di tempat biasanya. Setelahnya, ia sholat Isya. Selesai sholat, Hana menyimpan peralatan sholatnya. Hana berjalan ke ranjang mengambil bantal dan selimut, kemudian membawanya ke sofa yang terletak di sudut kamar. Hana merebahkan tubuhnya di sofa dan memulai memejamkan matanya. Mungkin karena lelah, akhirnya Hana tertidur. Aditya masuk ke kamar. Sudah larut malam. Ia melihat Hana tidur di sofa. Ia menatap wajah Hana yang sedang tidur. Aditya mengganti pakaiannya dengan piyama yang sudah disiapkan Hana. Aditya ke kamar mandi mencuci wajahnya dan berwudu. Selesai sholat, ia melangkah ke ruang keranjang dan membaringkan tubuhnya. Aditya sungguh tidak menyangka akan terjebak dengan situasi seperti ini. Perkataan Kak Niko saat ia akan meninggalkan ruang baca masih terngiang di telinganya. Ini memang agak berat, karena ini hal baru dalam hidupmu. Tapi berusahalah untuk menerimanya, bukan menolaknya. Mungkin karena lelah dan juga mengantuk, akhirnya Adit pun tertidur. Suara alarm HP membangunkan Hana dari tidurnya. Segera ia bangun dari sofa. Ia melihat Aditya masih tertidur di ranjangnya. Perlahan Hana melangkah ke kamar mandi untuk mandi dan berwudu. Selesai sholat, ia membangunkan Aditya masih dengan memakai mukananya. Aditya membuka matanya dan menatap Hana yang duduk di pinggir ranjang. Tampak kecanggungan dari wajah keduanya. Aditya segera turun dari ranjang tanpa berbicara. Hana segera melepaskan mukananya dan berjalan keluar kamar. Hana menghampiri Mbak Sumi yang sudah lebih dulu tiba di dapur. Hana menyapa Mbak Sumi. "Pagi, Mbak." Hana bikin kaget aja. Jawabannya sambil tersenyum. "Ngapain kamu kemarin, Han?" tanya Mbak Sumi. "Membantu Mbak Sum bikin sarapan." "Hana, Mbak bisa kok sendiri. Ingat, kamu itu sekarang sudah jadi nona di rumah ini. Kamu gak boleh melakukan pekerjaan ini lagi." Jelas Mbak Sumi. "Mbak, ini ngomong apa sih? Hana senang kok melakukannya," jawab Hana manyun. "Mbak gak mau aja ya kalau entar dimarahi Tuan Aditya karena istrinya maksa untuk memasak. Mbak Sumi ini bukan seperti pernikahannya yang engkau bayangkan. Si Upik Abu sudah jadi Cinderella. Tuan Aditya tidak menyukai aku. Tuan Aditya gak bakalan marah. Bibi tenang saja ya." Hana mulai asik di dapur ketika Kak Anis dan Kak Nadia menghampirinya. Pengantin baru, pagi-pagi sudah sibuk," goda Kak Nadia. Wajah Hana rasanya panas mendengar ucapan Kak Nadia yang sedang menggodanya. Baunya menggoda sekali. Masak apa, Han?" tanya Kak Anis lagi. "Nasi goreng, Kak. Tapi kalau kakak nggak suka boleh pesan yang lain nanti. Hana bikinin." "Gak usah, kakak suka kok. Ada yang bisa kakak bantu?" lanjut Anis. "Gak usah, biar Hana sama Mbak Sum aja."
Tidak apa-apa, kakak di rumah juga udah terbiasa memasak. Suami sama anak-anak gak mau makanan kalau bukan kakak yang memasak. Jelas kakak Anes. Anes dan Nadia pun ikut membantu menyiapkan sarapan. Anggota keluarga yang lain mulai bergabung ke meja makan. Papa dan Mama datang dengan wajah yang sangat bahagia, dikelilingi cucu-cucunya. Nampak si kecil Kiara sangat senang dalam gendongan kakeknya. Aditya yang paling terakhir turun. Ia memakai pakaian santai yang kasual, celana pendek dan kaos hitam pendek. Ia terlihat sangat tampan. Hana memperhatikan suaminya yang berjalan di meja makan. Hana menundukkan wajahnya ketika Aditya juga menatapnya. Kemudian Aditya duduk di sebelah Hana. Setelah semuanya berkumpul, mereka mulai sarapan. Hana mengambilkan sarapan untuk Aditya. Sesekali terdengar obrolan dari mereka. Sarapan penuh dengan suasana kekeluargaan. Part 17. Tugas baru. Hana kembali ke kamarnya karena di dapur sekarang ia tidak dibutuhkan lagi. Karena Mbak Sum sudah punya rekan baru. Ketika Hana masuk ke kamar, ia melihat Aditya sedang memasang dasinya. Apakah aku boleh melakukannya? Tanya Hana menawarkan diri sambil berjalan ke arah suaminya. Aditya hanya diam, tetapi juga tidak ada penolakan dari bahasa tubuhnya. Ia hanya memandangi istrinya yang berjalan ke arahnya. Hana memasangkan dasi suaminya dengan sangat telaten seperti orang yang sudah sering melakukannya. Ia sedikit berjinjit ketika memakaikannya. Hana sebenarnya tidaklah pendek, tapi tentu akan kalah jauh jika dibanding dengan postur Aditya, serapan 183 cm. Wajah mereka begitu dekat. Hana merasakan hembusan napas Aditya di ubun-ubunnya. Selama menikah, ini pertama kalinya ia berdiri sedekat ini dengan suaminya. Pintar juga kamu melakukannya, puji Aditya. Aku ini memang pintar orangnya, jadi dengan cepat bisa belajar. Kalau memasang dasi saja mah kecil, jawab Hana percaya diri. Dipuji dikit aja udah sombong. Memasang dasi doang apa yang dibanggain, dengus Aditya. Hana terkekeh mendengar jawaban suaminya. Setelah beberapa minggu menjadi istrinya, Aditya dia sudah mulai membiasakan diri dengan sikap dingin suaminya. Sekarang Aditya adalah suaminya. Sudah sepatutnya ia melayani suaminya dengan baik. Kalau tidak ingin berdosa, berbaktilah pada suamimu. Perlakukan dengan baik. Kamu tidak akan bisa mencium bau surga kalau durhaka sama suami. Begitu pesan ibunya saat ia menelpon beberapa hari yang lalu. Apakah mulai sekarang aku bisa melakukannya setiap hari? Lanjut Hana setelah menyelesaikan pekerjaannya. Terima kasih. Sini aku bantu juga memakai jasnya. Lanjut Hana sambil mengambil jas suaminya di ranjang dan memakaikannya ke tubuh Aditya. Aditya memandangi Hana dari ujung rambut sampai ujung kakinya. Besok kami tidak boleh lagi memakai pakaianmu ini, ucap Aditya. Kenapa? Apa ada yang salah dengan pakaianku? Tanya Hana heran. Mataku sakit melihat model pakaianmu. Ya udah nggak usah melihatku, jawab Hana cuek sambil melirik wajah Aditya yang kesal mendengar jawabannya. Iya, nanti aku beli yang baru. Tapi Hana menghentikan ucapannya. Aku tidak punya uang untuk membeli baju baru, Tuan. Aditya menatap lekat wajah Hana. Aku kan sudah memberimu ATM. Kamu bisa menggunakannya. Sekarang kamu itu istriku. Uangku uangmu juga. Ucap Aditya kesal. Dan jangan panggil aku Tuan. Aku bukan majikanmu lagi. Lanjut Aditya. Istri. Aditya baru saja mengatakan kalau ia sekarang adalah istrinya. Hana sangat senang sekali mendengarnya. Jadi aku harus panggil apa? Tanya Hana polos sambil memegang tangan suaminya. Panggil Mas, paham kamu? Jawab Aditya sambil keluar dari kamar. Hana mengikuti langkah suaminya di belakang menuju ruang makan. Di kampus, Hana, Dila, dan Prince sedang di perpustakaan untuk mencari buku referensi skripsi mereka. Mereka nampak sibuk memilih buku. Tiba-tiba, Dila memecahkan kesunyian. Ih, pusing, dengus Dila kesal. Kenapa sih? Tanya Prince.
Aku sudah 10 kali muter-muter di sini, tapi bukunya nggak ketemu juga. Tadi si dosen killer bilang katanya ada di perpustakaan. Hana dan Prince tertawa mendengar jawaban Dila. Kualat ntar kamu, Dil. Enak aja ngasih gelar. Orang sembarangan, seru Hana. Kamu mah enak, dapat dosen pembimbing yang manusia semua. Giliran aku dapatnya singa lapar. Ucap Dila cekikikan. Sesuai dengan amal dan perbuatan, timpal Prince terkekeh. Tawa mereka bertiga akhirnya meledak. Ini pustaka, bukan pasar. Tolong jaga sikap. Tiba-tiba penjaga pustaka sudah berdiri di belakang mereka. Serentak mereka menutup mulut sambil menahan tawa agar tidak terdengar. Mereka pun berlari keluar sambil cekikikan. Menjelang sore, Hana sudah pulang ke rumah. Ketika melewati ruang keluarga, ia melihat Mama Aditya sedang membaca buku. Mama sudah pulang, sapa Hana sambil menyalami mertuanya. Sudah sayang, bagaimana kuliahmu? Lagi sibuk sama skripsi mah? Ya udah, kalaupun sibuk, kamu jangan lupa perhatikan kesehatanmu, Han. Iya, Ma. Kalau gitu, Hana ke kamar dulu ya. Mau mandi, udah lengkit nih. Ucap Hana sambil berdiri. Han, kamu yang sabar ya dengan sikap Aditya. Hana menganggukkan kepalanya sambil tersenyum lebar kepada mertuanya. Ia pun berjalan menuju kamarnya. Aditya sedang duduk di ranjang dan sibuk dengan ponselnya. Hana melangkah ke ranjang untuk mengambil bantal dan selimut. Mulai malam ini, tidak usah tidur di sofa lagi. Aku akan berbagi ranjang denganmu. Ucap Aditya tanpa mengalihkan pandangannya. Hana menghentikan langkahnya dan memutar tubuhnya. Tak apa mas, biar aku tidur di sofa aja. Aku sudah nyaman kok tidur di sana. Jawab Hana berbohong. Hana, kalau mau berbohong, jangan amat. Sejak kapan tidur di sofa nyaman? Gak usah berbohong. Kamu sangat bodoh dalam berbohong. Jelas Aditya meletakkan ponselnya. Tapi jangan membantah suami. Berdosa. Kamu ingin jadi istri durhaka. Baiklah kalau Mas memaksa. Ucap Hana pelan sambil naik ke ranjang. Aditya tersenyum puas melirik Hana di sebelahnya. Dia langsung menurut ketika aku ancam mau jadi istri durhaka. Dia sangat takut kelihatannya dengan julukan itu. Hana berbaring di sebelah suaminya. Dia meletakkan guling di tengah ranjang sebagai pagar pemisah antara dirinya dan suaminya. Melihat apa yang dilakukan Hana, Aditya langsung membuang gulingnya. Hana sangat terkejut melihat reaksi Aditya. Aditya merangkak pelan mendekati Hana dan menatapnya tajam. Spontan Hana memundurkan tubuhnya agar menjauh dari suaminya. Ia tidak bisa mundur lagi ketika tubuhnya sudah menempel di sisi ranjang. Hana menatap suaminya dengan takut. Aditya merapatkan tubuhnya ke badan Hana. Wajah mereka hampir menempel. Hana dengan cepat memalingkan wajahnya. Aditya berbisik ke telinganya. Kalau aku menginginkanmu, guling ini tidak akan mampu menahanku. Ucapnya dengan nada sedikit tinggi. Mendengar ucapan Aditya, Hana langsung menarik selimut dan menutupi seluruh tubuhnya. Aditya tersenyum sambil menahan tawa melihat ekspresi istrinya. Part 18. Shopping. Aditya nampak sibuk di ruangannya. Ada beberapa dokumen yang harus dipelajarinya. Itu adalah dokumen proyek-proyek besar yang akan dia lakukan di dalam waktu dekat. Semenjak Papa Aditya menyerahkan perusahaan kepada Aditya, tanggung jawabnya menjadi lebih besar. Berkat kegigihan Aditya, perusahaan semakin berkembang. Harga saham perusahaan selalu meningkat setiap tahun. Papa Aditya hanya sesekali datang ke perusahaan. Ia lebih senang dengan kegiatan barunya sebagai pembicara di acara-acara seminar. Ia sangat senang memberi motivasi kepada generasi muda untuk jangan takut memulai bisnis. Karena kebanyakan generasi muda Indonesia lebih senang menjadi pegawai daripada menjadi seorang pebisnis. Tok tok, masuk. Aldo masuk ke ruang Aditya. Melihat bosnya yang masih sibuk, ia memilih untuk duduk di sofa sambil memainkan HP-nya. Al, tolong
Kamu telepon manajer Dewi, habis makan siang kita ke sana. Tomben, mau ngapain si bos ke sana? Kemudian Aldo nampak sibuk menelpon seseorang. Ketika Aldo selesai menelpon, Aditya pun bangkit dari tempat duduknya. Ia berjalan keluar ruangan dan mengikuti Aldo. Aditya dan Aldo makan siang di restoran yang tidak jauh dari kantornya. Ketika selesai makan, Aditya menghubungi seseorang. Kamu lagi di mana? Aku lagi di perpustakaan. Setengah jam lagi aku jemput. Tutut, telepon terputus. Seenaknya aja memutuskan telepon. Guma mana menatap ponsel di tangannya. Kenapa? Wajahnya bete begitu? Tanya Dila yang duduk di sebelahnya. Gak apa-apa, Dil, aku duluan ya. Ucap Hana sedikit ragu. Kamu mau kemana? Itu majikan aku nelpon menyuruh aku pulang. Jawab Hana terpaksa berbohong. Tenang, nanti aku balik lagi. Soalnya sore aku ada bimbingan. Lanjut Hana. Tidak mungkin Hana menjelaskan pada Dila kalau suaminya mau menjemput. Karena Dila belum tahu kalau Hana sudah menikah. Maafkan aku ya Dil, sudah berbohong sama kamu. Ya sudah, pergi sana. Aku sebentar lagi juga selesai. Sorry ya, ucap Hana tak enak hati. Gak apa-apa, cepetan, nanti kamu telat. Kena pecat lagi. Jawab Dila cekikikan. Gak mungkin aku dipecat Dila sayang. Sekarang aku istri majikanku. Dah. Kamu mau mengajak aku kemana sih mas? Tanya Hana ketika sudah dalam mobil. Berisik kamu. Ikut aja, tidak usah banyak tanya. Jawab Aditya yang sibuk dengan ponselnya. What, mas? Sejak kapan panggilan itu? Kayaknya aku ketinggalan banyak nih perkembangan si bos. Beberapa lama kemudian, mobil mereka berhenti di depan sebuah mall. Mereka turun dari mobil. Hana mengikuti langkah Aditya dan Aldo dari belakang. Ketika mereka baru masuk, datang seorang wanita yang berpakaian rapi menyapa Aditya dengan sangat sopan, bahkan cenderung lebih hormat. Hana tidak mendengar apa yang mereka bicarakan. Tiba-tiba, wanita itu menghampiri Hana yang hanya berdiri bengong. Ayo Nona, ikut saya, sapanya sangat ramah. Iya, jawab Hana gugup. Wanita itu membawa Hana ke toko pakaian. Hana hanya terbengong-bengong melihat banyak pakaian di sana. Silakan Nona pilih, mana pakaian yang Nona sukai. Jelasnya menunjukkan pakaian yang tergantung. Hana memilih beberapa pakaian yang dipajang. Semua pakaian di sana sangat indah dan bagus. Dan Hana melihat label harga pakaian yang dipilihnya. Hah? Ya Allah. Ucapan menutup mulutnya dengan bola mata melebar. Hana meletakkan baju yang baru dipilihnya. Ia berjalan mendekati suaminya. Ia berbisik pada Aditya. Mas, kita cari di tempat lain aja ya. Ajaknya membuat Aditya menatap heran. Gak, kamu pilih aja mana yang kamu suka. Kalau kamu mau, satu tokonya boleh kamu ambil. Tapi mas, pilih sekarang. Aku tidak punya banyak waktu untuk berdebat denganmu. Hana menyerah. Tidak akan menang kalau berdebat dengan suaminya. Akhirnya Hana memilih beberapa potong pakaian, sepasang sepatu, dan tas untuk kuliahnya. Sudah mas, ucap Hana sambil menunjukkan kepada suaminya barang yang telah dipilihnya. Ya udah. Aditya menatap Aldo. Sudah paham arti tatapan bosnya. Ia berjalan mendekat. Aditya mendekatlah. Mulut berbisik ke telinga Aldo. Oke bos, jawab Aldo, mengacungkan jempolnya. Lalu sambil berjalan menghampiri manajer Dewi. Aldo berbicara dengan serius dengan manajer Dewi. Sesekali terlihat anggukan kepala mereka. Hana yang sudah lapar karena belum makan siang, mendekat pada suaminya. Mas, Hana lapar, ucap Hana memegang perutnya. Kamu belum makan siang? Hana menggelengkan kepalanya, mengatupkan bibirnya. Dasar bodoh, kenapa nggak bilang dari tadi? Tunggu sebentar, aku bilang Aldo dulu. Jawab Aditya berjalan ke tempat Aldo. Aditya berbicara kepada Aldo. Setelahnya, ia menghampiri Hana. Ayo, ajak Aditya menarik tangan istrinya.
Hana terkejut melihat suaminya memegang tangannya. Ia senyum-senyum sendiri berjalan di sebelah suaminya. "Kamu mau makan apa?" tanya Aditya menatap istrinya. "Terserah Mas aja," jawab Hana tersenyum manis. "Kita cari makan di dekat sini saja. Nanti kamu keburu pingsan bikin repot orang saja," ucap Aditya jutek. Ketika mereka berjalan mencari restoran, para gadis yang berbelanja di mal tak henti menatap Aditya mengagumi ketampanannya. Ada beberapa di antara mereka yang berani melempar senyum genit kepada Aditya, dan si empu yang ditatap tetap berjalan dengan wajah datar. Para gadis melihat Hana berjalan di samping Aditya, melihat dengan tatapan iri, dan ada juga dengan tatapan sinis. Selesai makan, Aditya dan Hana segera turun karena Aldo sudah menunggu di mobil. Aditya mengantarkan istrinya kembali ke kampus. Setelahnya, ia dan Aldo kembali ke kantor. Part 19. Kejutan. Aditya dan Aldo hari ini harus pulang malam lagi. Tadi dalam perjalanan kembali ke kantor, Aldo dapat telepon kalau proyek pembangunan apartemen yang dikelola perusahaan Aditya ada sedikit masalah. Terpaksa Aditya melakukan rapat mendadak. Akhirnya, permasalahan dapat diatasi setelah melakukan perdebatan yang cukup menyita waktu dan pikiran. Mereka sampai di rumah sudah larut malam. Aldo langsung balik ke apartemennya setelah Aditya turun dari mobil. Aditya membuka pintu kamarnya pelan karena takut membangunkan istrinya. Klik. Aditya masuk ke kamar. Ia melihat istrinya masih sibuk dengan laptopnya. Hana menolehkan wajahnya ke pintu. Begitu mendengar suara pintu kamar terbuka, senyum Hana mengembang di bibirnya melihat siapa yang masuk. Hana menyambut suaminya dengan senyuman yang tak mau lepas dari bibirnya. "Kamu belum tidur?" "Aku sengaja menunggu Mas pulang sambil memperbaiki skripsiku," jawab Hana sambil membantu melepaskan dasi dan jas suaminya. Aditya duduk di sofa sambil membuka beberapa kancing atas kemejanya dan menggulung lengan kemejanya sampai ke siku. Sejenak Hana terpaku melihat suaminya yang terlihat begitu seksi dan menggoda. Melihat istrinya yang bengong, Aditya menggodanya. "Tutup mulutmu, hapus elirmu itu. Suamimu ini memang tampan. Kamu baru sadar ya?" "Hah?" Hana mengelap mulutnya dengan wajah cemberut. Ia berjalan menghampiri suaminya, masih dengan wajah kesal, lalu duduk di sampingnya. "Mas, kenapa isi toko di mall tadi kamu pindahkan ke lemariku?" tanya Hana menatap suaminya. Aditya menahan tawanya mendengar pertanyaan istrinya. Hana sungguh terkejut waktu membuka lemari pakaiannya. Lemarinya penuh dengan bermacam model pakaian yang tergantung rapi. Beberapa pasang sepatu dan tas tersusun rapi dalam lemari sebelahnya. Dan yang membuat Hana paling heran adalah ukuran pakaian dalamnya. Dari mana mereka bisa tahu? Hana sangat kesal ketika memilih pakaian tidurnya. Pakaian itu sungguh sangat tidak layak dipakai menurut Hana, karena kekurangan bahan di sana-sini. Ia terpaksa memakainya, karena pakaian lamanya tak tahu sudah kabur kemana. Untung pakaian itu ada jubahnya, jadi ia bisa menutupi tubuhnya yang terekspos atas dan bawah. "Itu hukuman untukmu, karena berani membantahku," ucap Aditya menyentil kening istrinya. "Hukuman? Emang aku salah apa?" tanya Hana mengusap-usap keningnya. "Kamu benar tidak ingat apa kesalahanmu?" dengus Aditya kesal. Hana menggelengkan kepalanya. "Kemarin, aku sudah menyuruhmu untuk tidak memakai pakaian yang membuat mataku sakit. Tapi kau tadi masih saja memakainya," jelas Aditya. "Hukuman? Hukuman yang aneh. Mana ada orang dihukum dengan memindahkan isi toko ke dalam lemarinya. Kamu tidak berterima kasih kepadaku karena telah memilih hukuman yang paling ringan untukmu," ucap Aditya menatap Hana. Hana menatap suaminya, kemudian memegang tangannya. "Makasih ya Mas, udah membelikan aku pakaian yang indah dan cantik," ucap Hana tersenyum. "Aku tidak mau seperti itu. Aku ingin memakai tubuhmu sebagai mengganti ucapan terima kasih."
ucap Aditya berbisik di telinga Hana. Hana mematung di tempat, duduknya sambil menahan napas setelah mendengar ucapan suaminya. Aditya melangkah ke kamar mandi dengan senyum usil, membingkai bibir tipisnya. Bersiap-siaplah, aku mandi dulu, lanjutnya. Hana tersadar dari lamunannya. Ia nampak gelisah. Apakah malam ini adalah hari terakhir aku menyandang status sebagai perawan? Gumam Hana ngeri. Nanti aku pura-pura tidak mendengar ucapannya tadi, batin Hana. Hana menyibukkan dirinya dengan laptopnya lagi. Tengkuknya langsung dingin begitu mendengar pintu kamar mandi terbuka. Ia tidak berani menatap suaminya saat keluar dari kamar mandi. Mana pakaianku? Iya mas, tunggu sebentar, jawab Hana. Hana berjalan ke ruang ganti pakaian dengan menundukkan kepala. Tak lama berselang, ia keluar lagi dengan piyama Aditya di tangannya. Ia memberikan pakaian suaminya, masih dengan menundukkan kepala. Ia kembali menyibukkan diri dengan laptopnya. Aditya tersenyum geli melihat tingkah istrinya. Setelah berganti pakaian, ia naik ke ranjang. Ia menyandarkan tubuhnya di sisi ranjang sambil memandang istrinya. Kemarilah, ucap Aditya sambil menepuk-nepuk di sebelahnya. Hana pura-pura tidak mendengarnya. Hei, kamu mengabaikanku? Mau jadi istri durhaka? Iya, tunggu sebentar ya mas, jawab Hana pelan. Kalimat itu benar-benar ampun untuk mengancammu. Hana menyimpan laptopnya, kemudian berjalan ke ranjang dengan wajah menunduk. Kamu akan tidur dengan memakai jubah itu? Gak apa-apa mas, aku kedinginan, jawab Hana asal. Lepas. Mampus kamu Hana. Hana membuka jubah tidurnya dan meletakkannya di sofa. Ia merasa sangat malu memakai pakaian terbuka seperti itu di depan suaminya. Kamu mau menggodaku? Ucap Aditya ketus. Siapa yang menggoda kamu, Mas? Tapi cuma baju sialan ini ada di lemariku. Aditya sungguh sangat kaget melihat istrinya dengan pakaian tidur yang begitu. Jantungnya berdebar melihat tubuh. Aditya menaikkan kakinya ke paha Hana. Tolong pijat kakiku, perintah Aditya. Apa? Jawab Hana kaget. Kenapa? Mang, ada apa yang kamu pikirkan? Tanya Aditya. Tidak apa-apa, jawab Hana gugup dan mulai memijit kaki suaminya. Aditya menyentil kening Hana. Dasar utak mesum, aku tidak tertarik dengan tubuhmu. Pintar sekali kamu berbohong, Aditya. Jakun turun naik begitu, untung Hana tidak memperhatikanku. Seharusnya Hana senang karena suaminya tidak jadi. Tapi, kenapa ia merasa sedih ketika suaminya mengatakan tidak tertarik melihat tubuhnya? Hana memandang wajah Aditya yang sudah tertidur. Entah mendapat keberanian dari mana ia. Hana membelai pipi suaminya lembut, mengusap, dan alis matanya. Setelah puas memandang wajah suaminya, Hana turun untuk mematikan lampu. Sebelum turun, ia menyelimuti tubuh suaminya. Setelah mematikan lampu, ia kembali ke ranjang dan ikut bergabung berbagi selimut dengan suaminya. Aditya membuka matanya ketika mendengar hembusan napas istrinya yang teratur. Ia memandang wajah istrinya yang terlelap di sampingnya. Ia sebenarnya belum tidur ketika Hana membelai wajahnya. Ia hanya berpura-pura tidur. Ia juga tidak menyangka Hana berani menyentuhnya. Ia merasa heran tadi saat Hana menyentuhnya. Ia merasakan ada kehangatan mengalir di hatinya. Aditya memiringkan tubuhnya menghadap istrinya. Ia memandang wajah istrinya sampai akhirnya dia pun tertidur. Part 20. Kesal. Hana terbangun mendengar suara alarm ponselnya. Ia merasakan ada yang berat menimpa pinggangnya.
Ternyata itu tangan suaminya yang memeluk pinggangnya dari belakang. Wajah suaminya menempel di rambutnya. Hana memindahkan tangan suaminya dengan hati-hati dan turun perlahan dari ranjang. Ia pergi untuk mandi dan berwudu. Kegiatan pagi Hana sama dengan pagi-pagi sebelumnya. Tapi setelah 2 hari ini, ia punya tugas baru. Ya, sekarang tiap pagi ia membantu suaminya memakai pakaian kerjanya. Saat suaminya mandi, Hana berganti pakaiannya karena hari ini ia juga harus kuliah. Setelah berpakaian, Hana memoles wajahnya dengan make up tipis. Meja letak kosmetiknya penuh dengan berbagai jenis kosmetik, yang Hana sendiri juga bingung untuk apa fungsinya. Semua benda-benda itu juga hadiah hukuman Hana. Aditya keluar dari kamar mandi bersamaan dengan Hana, yang juga baru selesai berdandan. Ia mengambil kemeja suaminya, lalu memakaikannya. Aditya menatap Hana yang begitu telaten, memasang kancing kemejanya, lalu memasang dasi, dan tertarik pakaikan jasnya. Aditya nampak menikmati momen-momen saat bersama seperti ini dengan istrinya. Hana pun demikian, ia terlihat sangat bahagia. Tak ada suara dari keduanya. Terkadang sesekali mata mereka bertatapan. Hana hanya menunduk ketika sudah bertatapan dengan suaminya. Ia merasa malu. Aditya tersenyum tipis melihat tingkah istrinya. Ia sangat suka melihat wajah Hana yang merona karena menahan malu. "Ayo kita turun sarapan," ajak Aditya. "Iya mas," jawab Hana sambil mengambil tasnya. Di atas meja, mereka turun tangga beriringan. Papa dan Mama. Aditya tersenyum senang melihat anak dan menantunya sudah mulai terlihat akrab. Ia sangat berharap Aditya dapat menerima Hana sebagai istrinya sepenuhnya. Keduanya menyapa orang tua mereka yang sudah menunggu. Lalu mereka sarapan bersama. Aldo datang ketika mereka hampir selesai. Ia tidak ikut sarapan, karena ia ingin sarapan di kantor. Aldo menunggu di ruang tamu. Selesai sarapan, Hana menghampiri Aldo, sedangkan Aditya ada perlu ke kamar. "Al, kamu terlibat peristiwa kemarin ya?" tuduh Hana kesal. "Peristiwa apa?" jawab Aldo heran. "Kamu yang mengirim semua barang-barang yang kemarin kan?" tanya Hana menatap Aldo. "Oh, itu. Aku hanya menjalankan perintahan," jawab Aldo cuek. "Soal pakaian tidurnya itu juga kerjaan kamu bukan?" tanya Hana malu. "Apakah telah terjadi sesuatu gara-gara pakaian itu?" "Kenapa senyum-senyum? Jadi benar itu ulah kamu ya?" ucap Hana kesal. "Aku tidak terlibat seperti yang kamu tuduhkan itu. Semua itu manajer Dewi yang memilihkan," jawab Aldo berbohong. "Maaf Han, saya terpaksa berbohong. Kamu hanya ingin Aku hanya ingin hubunganmu dengan Aditya membaik." Hana tidak melanjutkan ucapannya karena melihat Aditya datang. Aldo bangkit dari tempat duduknya dan berjalan duluan keluar. "Kamu mau ke kampus?" tanya Aditya pada istrinya. "Iya mas." "Ya udah, aku berangkat dulu," lanjut Aditya. "Mas, tunggu." Aditya menghentikan langkahnya. Hana menghampiri suaminya. Ia menyalami suaminya dan mencium tangannya. Aditya kaget melihat apa yang dilakukan istrinya. Tapi ia berusaha menyembunyikan keterkejutannya. "Mulai hari ini, aku akan melakukan ini," jelas Hana sambil tersenyum. Aditya hanya menganggukkan kepalanya dan berjalan meninggalkan Hana. Ketika melewati gerbang rumahnya, ia melihat seorang pria berjaket hijau sedang duduk di atas motornya. Aditya tahu kalau itu adalah tukang ojek online, tapi apa yang ia lakukan di depan rumahnya? "Al, aku perhatikan, sudah beberapa minggu ini sering melihat tukang ojek online mangkal di depan rumahku. Mereka bukan komplotan penjahat yang sedang menyamar, bukan?" tanya Aditya menatap curiga. "Kau ini, pikirannya aneh-aneh saja. Dia itu ojek pesanan Hana yang akan mengantarkannya," jawab Aldo. "Jadi, istriku selalu naik ojek kalau pergi kuliah?" "Tidak, ia hanya mengantar Hana sampai halte saja. Setelah itu, ia ke kampus naik bus." "Kita berhenti dulu di sini, Al. Aku ingin kita mengikuti Hana ke kampusnya." "Baiklah." Aldo pun memarkirkan mobilnya tak jauh dari rumah Aditya. Tak lama menunggu, akhirnya Hana pun lewat.
Aldo mengikutinya dari belakang. Sampai di halte, Hana melanjutkan perjalanan dengan bus. Aldo dan Aditya mengikuti bus yang dinaiki Hana. Dan sekitar 20 menit, bus sampai di halte kampus Hana. Mobil Aditya berhenti tidak jauh dari halte. Mereka melihat Hana turun dari bus. Hana tidak langsung masuk ke kampusnya. Ia masih berdiri di samping halte. Kemudian sebuah sepeda motor menghampiri Hana. Ia berbicara dengan si pengendara motor tersebut. Mereka terlihat sangat akrab. Aditya melihat Hana tertawa sambil mencubit pinggang pria itu. Kemudian pria itu membantu Hana memasangkan helmnya. Hana naik berboncengan di sepeda motor. Sepeda motor itu melaju menjauh dari kampus. Aldo menatap wajah Aditya yang marah menahan emosi. Ia mengepalkan tangannya dan menendang mobilnya. Apakah kita mengikuti mereka? Aditya membuang napasnya kasar. Tidak usah, kembali ke kantor. Nanti, tolong kamu belikan saya sepeda motor yang lebih keren dari punya pria tadi. Perintah Aditya. Baik. Ternyata cemburu membuat orang terlihat bodoh. Sampai harus membeli motor untuk menarik perhatian Hana. Tolong kamu cari tahu siapa pria itu. Dan apa hubungannya dengan istriku. Kamu akan segera mendapatkannya. Istriku, manisnya. Aditya bekerja tidak konsentrasi. Kejadian tadi pagi tidak bisa hilang dari pikirannya. Ia sungguh sangat tidak suka melihat Hana bersama pria itu. Lamunannya terhenti mendengar ada yang mengetuk pintu ruangannya. Tok tok, masuk. Maaf, permisi Pak. Ada yang ingin bertemu Bapak? Siapa? Itu. Nampak keraguan dari wajahnya. Katanya calon kekasihnya Bapak. Lanjutnya takut. Saya tidak punya calon kekasih. Suruh dia. Belum selesai Aditya dengan ucapannya. Tiba-tiba seorang wanita menerobos masuk ke ruangannya. Sore Kak Adit, sapa wanita itu manja. Bersambung.